Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Tidak kekurangan satu apapun, amin ya robbal alamin. Oke, kali ini Mimin akan lanjutkan ceritanya. Tapi seperti biasa, bantu dulu tekan tombol like-nya terlebih dahulu dan berkomentar juga ya Tuan dan Anak. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 506 sampai 510. Pembicaranya adalah seorang lelaki tua berjubah hitam, berusia sekitar 60 tahun, dengan janggut dan rambut putih. Mata kusam, kelopak mata terkulai, tampak lesu. Itu tidak lain adalah Hong Zenyuan dari Jing Hongmen. Murong Cui secara alami tahu siapa Hong Zenyuan, tapi dia tidak menyangka Hong Zenyuan akan datang ke sini tanpa undangan. Nada suara Murong Cui dingin. Bukankah Tuan Hong ini yang mengejutkan orang-orang Hongmen? Mengapa Tuan Hong datang ke rumah Murong saya secara langsung? Masih menyelinap seperti ini, kata Murong Yan. Kata-kata ayah dan anak keluarga Murong penuh dengan permusuhan. Sejak Hong Zenyuan datang ke sini, dia tidak datang ke sini untuk berbicara dengan sopan. Dia mendengus dingin, dan berkata, keluarga Murongmu sangat banyak akal. Tidak mudah menerima Ganoderma lucidum yang begitu bagus. Ternyata Hong Zenyuan telah menunggu di rumah untuk waktu yang lama. Saya juga tidak melihat keluarga Murong datang untuk memberikan Ganoderma lucidum. Setelah berjuang lama, dia menyadari bahwa Ganoderma lucidum dari keluarga Murong tidak diberikan kepadanya. Keluarga Murong ini sebenarnya berani menghadapinya secara terang-terangan dan merebut Ganoderma lucidum darinya, tidak apa-apa. Hong Zenyuan berhenti saat itu, dan bergegas ke rumah Murong dengan marah. Kebetulan bertemu Ye Chong sebagai tamu di sini. Kamu ingin memberinya Ganoderma lucidum? Hong Zenyuan menatap Ye Chong dengan dingin. Murong Yan mendengus, siapa yang kami pedulikan dengan bisnismu? Masuk tanpa izin ke rumah Murong saya pikir Anda tidak ingin hidup lagi. Haha, keluarga Murong Anda yang menentang saya terlebih dahulu. Jadi jangan salahkan saya karena bersikap kasar. Kata Hong Zenyuan. Dia menatap Ye Chong lagi, dan berkata, Nak, aku tidak akan berbicara omong kosong denganmu. Berikan saja padaku Ganoderma, dan kita akan hidup dalam damai. Ye Chong tersenyum, dan Ganoderma itu sendiri tidak ada artinya baginya. Jika Hong Zenyuan memintanya untuk berbicara dengannya dengan baik, mungkin dia benar-benar bisa memberikannya kepada pihak lain. Namun, karena Hong Zenyuan berani mengancamnya, Ye Chong juga tidak akan melakukannya. Dia paling tidak suka diancam, dan yang paling tidak dia takuti adalah diancam oleh orang lain. Ye Chong tersenyum dan berkata, kalau tidak, apa yang akan kamu lakukan? Aku masih harus mengambil kembali Ganoderma lucidum ini dan membakarnya. Mengapa aku harus memberikannya padamu? Kata-kata Ye Chong jelas-jelas provokatif. Hong Zenyuan memerah karena marah, dan menatap Ye Chong dengan kejam. Nak, kamu terlalu merajalela. Ye Chong tertawa dan berkata, aku sudah merajalela, apa yang bisa kamu lakukan? Bayangan hitam itu sangat cepat, dan menembak langsung ke arah Ye Chong, dan tiba di dekat Ye Chong dalam sekejap mata. Jika itu adalah orang biasa, mereka pasti tidak akan bisa bereaksi dan terkena bayangan hitam. Namun, Ye Chong bukan orang biasa. Tingkat serangan Hong Zenyuan terlalu lambat untuknya. Ye Chong hanya tertawa, mengulurkan tangan kanannya sedikit, dan menjentikkan jarinya. Dengan suara puff, bayangan hitam itu meledak menjadi kabut hitam kurang dari 1 meter di depan Ye Chong. Segera ada bau yang sangat tidak enak di udara. Kamu menerobos senjata tersembunyi serangga beracunnya, yang membuat Hong Zenyuan tidak terduga. Dia tidak menyangka bahwa pria bernama Ye Chong ini benar-benar memiliki beberapa keterampilan. Ketika Hong Zenyuan ingin bertarung lagi, Murong Cui mendengus dingin, dan berteriak, Hong Zenyuan, kamu terlalu lancang, ini keluarga Murongku, siapa yang mengizinkanmu bertarung di sini? Apakah kamu ingin memulai perang dengan keluarga Murong? Hong Zenyuan memelototi Murong Cui dengan kejam. Meski tidak takut dengan keluarga Murong, dia percaya pada kekuatannya sendiri. Jika dia bertarung sendirian, dia bisa langsung membunuh siapa saja di keluarga Murong.
Namun, keluarga Murong masih memiliki kekuatan besar di Mingnan. Hong Zhenyuan cukup takut akan hal ini. Dia tahu bahwa sekarang bukan waktunya untuk mengambil tindakan terhadap keluarga Murong. Memikirkan hal ini, Hong Zhenyuan mendengus dingin, dan tidak terus menyerang. Nyatanya, dia sudah diam-diam berkomunikasi dengan keluarga Wang. Murong Cui, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa di Mingnan, keluarga Murong dapat mendominasi dunia dan melakukan apapun yang mereka inginkan? Izinkan aku memberitahumu, kehidupan seperti ini akan segera berakhir. Hong Zhenyuan berpikir kejam di dalam hatinya. Dia mendengus dan berkata, "Baiklah, konferensi Naga Giok akan diadakan tahun ini, Tuan Murong, mari kita bertemu di konferensi Naga Giok." Setelah mengatakan itu, Hong Zhenyuan menunjukkan senyum aneh. Ekspresi Murong Cui juga menjadi sedikit bermartabat. Menurut tradisi dinasti Ming Selatan, konferensi Naga Giok diadakan setiap 5 tahun. Di konferensi Naga Giok, keluarga yang berpartisipasi mengirimkan master untuk bertarung di atas ring, dan pemenangnya akan memiliki kekuatan pengambilan keputusan dari seluruh Mingnan Yumai untuk jangka waktu 5 tahun. Tapi sekarang, semua urat giok Mingnan masih berada di tangan keluarga Murong. Jika dikatakan bahwa keluarga Murong kehilangan kepemilikan Yumai, maka kemungkinan besar keluarga Murong perlahan akan kehilangan statusnya di Mingnan. Oleh karena itu, jika mereka kalah di konferensi Naga Giok, itu akan menjadi pukulan telak bagi keluarga Murong. Dulu, para master terkonsentrasi di pihak keluarga Murong. Meski ada bahaya, keluarga Murong bisa menang setiap saat. Pemenang konferensi Naga Giok pada dasarnya adalah keluarga Murong. Dan konferensi Naga Giok tahun ini, Hong Zhenyuan juga akan berpartisipasi. Hong Zhenyuan belum pernah berpartisipasi sebelumnya, dan semua orang tidak tahu kemampuan Hong Zhenyuan, jadi tidak ada yang tahu sejauh mana pencapaian Hong Zhenyuan. Namun, menilai dari apa yang dimaksud Hong Zhenyuan, sepertinya dia yakin akan memenangkan konferensi Naga Giok ini. Dilihat dari penampilan Hong Zhenyuan sebelumnya, dia memang orang yang sangat kuat di Mingnan. Saya khawatir tidak ada prajurit keluarga Murong yang ada yang bisa menjadi lawan Hong Zhenyuan. Faktanya, Murong Cui sudah lama mengkhawatirkan masalah ini. Dia sengaja menemukan beberapa master dari luar. Tetapi apakah master ini dapat mengalahkan Hong Zhenyuan masih belum diketahui. Oleh karena itu, konferensi Naga Giok ini memang sangat berisiko bagi keluarga Murong. Dan Hong Zhenyuan pasti menang, karena selain percaya diri dengan kekuatannya sendiri, dia juga memiliki pembantu lain. Dia sekarang telah bersatu dengan keluarga Wang. Dikatakan bahwa keluarga Wang juga merupakan awan master sekarang, dan sekarang mereka memiliki pendukung. Kekuatan mereka telah meningkat pesat, dan mereka juga merupakan pesaing kuat dari keluarga Murong. Awalnya, Hong Zhenyuan meremehkan untuk bekerja sama dengan keluarga Wang, tetapi karena keluarga Murong memprovokasi dia terlebih dahulu, dia juga tidak akan sopan. Dia akan bekerja dengan keluarga Wang untuk menjatuhkan keluarga Murong. Hong Zhenyuan mencibir saat melihat Murong Cui dan yang lainnya terlihat khawatir. Ye Chong bertanya, apa yang terjadi dengan konferensi Naga Giok? Murong Yan menjelaskan kepadanya. Ye Chong berkata, jangan khawatir, saya akan membantu Anda ketika saatnya tiba. Hong Zhenyuan mencibir, terserah Anda, dia tidak tahu siapa Ye Chong, dan mengapa keluarga Murong memberinya Ganoderma Lucidum. Tapi di hati Hong Zhenyuan, Ye Chong sudah mati. Jika dia berani merebut Ganoderma Lucidum miliknya, dia tentu saja tidak ingin hidup. Ye Chong mengangkat bahu, tanpa komitmen. Hehe, tidak apa-apa. Hong Zhenyuan tersenyum, aku harap bisa bertemu denganmu di atas ring. Lalu aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri. Setelah Hong Zhenyuan selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Murong Cui menghela nafas, Tuan Ye. Konferensi Naga Giok ini bukan lelucon. Untuk menang, setiap keluarga mengirim pejuang terkuat untuk bertarung dengan hidup mereka. Orang akan mati. Ye Chong tersenyum, ya, saya sudah sering melihat pemandangan seperti ini. Murong Yan berpikir sejenak.
karena Ye Chong ingin pergi, dia harus membawanya ketika saatnya tiba. Namun, dia tidak akan membiarkan Ye Chong bermain. Lagi pula, dia adalah penyelamatnya. Jika dia mati di atas ring, Mu Rongyan akan sangat menyesal. Pada hari ini, Ye Chong tiba-tiba menerima pesan dari Gao Jianyun. Gao Jianyun berkata bahwa dia telah mengetahui siapa yang melakukan semua ini. Segera, Ye Chong dan Gao Jianyun bertemu di sebuah hotel di Mingnan. Gao Yulong, penanggung jawab wilayah selatan Gao Jiaming, juga ada di sana. Gao Jianyun menyerahkan foto kepada Ye Chong. Gambar itu memperlihatkan seorang wanita, mengenakan pakaian mirip kimono yang sangat kuno, dengan rok emas panjang yang mencapai mata kaki. Dan wajah wanita itu juga sangat cantik, tidak jauh lebih buruk dari Gao Jianyun. Kulitnya putih, membuat orang merasa transparan. Hanya saja ada tatapan membunuh yang kuat di mata wanita itu, dan niat membunuh di mata wanita itu bisa dirasakan melalui fotonya. Ye Chong bertanya, siapa ini? Gao Jianyun berkata, Qian Yuan Rimi juga berasal dari keluarga Qian Yuan, dan dia menghancurkan 2 urat batu giokku, keluarga Qian Yuan. Ye Chong berkata dia menatap Gao Jianyun dalam-dalam. Qian Yuan Satomi ini bertemu dengan seorang teman di Mingnan, dan teman itu mengenal Gu, dan mengeringkan kedua urat batu giokku. Lanjut Gao Jianyun, seni sihir. Ye Chong sedikit terkejut, dia tidak mengira itu kebetulan. Gao Jianyun mengangguk dan berkata, apakah kamu juga memikirkan seseorang? Ye Chong bersenandung, dan kemudian mereka berdua berkata serempak, Hong Zenyuan. Jelas, Qian Yuan Satomi datang ke sini untuk menghancurkan urat batu giok keluarga Gao. Tujuannya adalah untuk mempengaruhi keluarga Gao, dan kemudian membantu Qian Yuan Zhengnan di Luzhu menahan sebagian dari kekuatan keluarga Gao. Dan sangat mungkin setelah Qian Yuan Satomi tiba di Mingnan, dia bercampur dengan Hong Zenyuan. Dikatakan bahwa Hong Zenyuan mengetahui seni sihir, dan dia menghapus 2 urat batu giok dari keluarga Gao. Ye Chong tidak bisa tidak mengagumi kemampuan Gao Jianyun dalam situasi tegang seperti itu. Dia bisa menyelidiki pelaku sebenarnya di balik layar dengan begitu cepat, hanya mengandalkan percakapan antara 2 pekerja sebelumnya. Ye Chong bertanya, lalu apa yang akan kamu lakukan sekarang? Gao Jianyun masih memiliki wajah tenang dan dingin, dan berkata, yang penting sekarang adalah pelelangan batu giok dalam 3 hari. Jika keluarga Gao bisa mendapatkan barang bagus lainnya batu giok, mungkin itu bisa menebus kerugian saat ini. Ye Chong mengangguk, jangan khawatir, saya akan membantu Anda ketika saatnya tiba. Gao Jianyun berkata, terima kasih. Bahkan ketika dia mengucapkan terima kasih, ekspresinya sangat dingin. Ye Chong tidak peduli, dan berkata sambil tersenyum, mengapa kamu sopan? Yun, kita semua adalah anggota keluarga kita sendiri, dan kita harus saling membantu. Gao Jianyun tidak bisa berkata apa-apa, dia benar-benar tidak punya pilihan selain mendengus Ye Chong. Di malam hari, Ye Chong kembali ke rumah dan menerima telepon dari Zhu Jiayin. Tuan Ye, saya mendengar bahwa Anda pergi ke Mingnan. Ye Chong berkata sambil tersenyum, seperti yang diharapkan dari Departemen Misterius Saluran Ketiga, itu melacak keberadaan saya. Zhu Jiayin menjulurkan lidahnya, Tuan, ya, sebenarnya, saya sedang menyelidiki orang Jepang, dan saya menemukan bahwa Anda juga berada di Mingnan. Ye Chong menjadi tertarik ketika mendengarnya, wah orang. Mungkinkah Qian Yuan Satomi? Zhu Jiayin tidak berharap Ye Chong tahu Qian Yuan keberadaan Yuan Satomi. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu, bagaimana kamu tahu? Ye Chong berkata, aku baru saja memperhatikannya. Bagus sekali, Tuan Ye, saya tidak tahu bagaimana meminta bantuan Anda, karena Anda sudah mengenal dan memperhatikannya. Tolong bantu saya untuk membawanya kembali, kata Zhu Jiayin sambil tersenyum. Apakah kamu akan menangkapnya? Ye Chong bertanya. Zhu Jiayin melanjutkan, itu benar, kami sekarang memiliki bukti kuat bahwa dia telah menjebak dan membunuh 3 tuan di Tiongkok. Jadi jika ada kesempatan, tolong bantu saya menangkapnya.
Ye Chong mengangguk dan berkata, "Jika saya, bagaimana Anda? Bisa terima kasih jika kamu menangkap Qian Yuan Satomi untukmu." Zhu Jiayin mendengus, "Apa yang kamu inginkan?" Ye Chong berkata, "Masih sama seperti sebelumnya, semua batu giok terbaik siap untukku. Tidak masalah, selama saat kamu menangkap Qian Yuan Satomi, apalagi giok, bahkan ibuku bisa memberikannya padamu." Kata Zhu Jiayin, mata Ye Chong berbinar, dan dia berkata dengan bersemangat, "Kamu mengatakan ini, jangan menyesalinya kalau begitu." Zhu Jiayin mendengus, "Tangkap dia dulu dan baru bicarakan." Jadi Ye Chong menutup telepon dan segera menelepon Gao Jianyun. "Saya meminta informasi detail tentang Chigen Satomi." Gao Jianyun cukup aneh, Ye Chong tidak begitu antusias saat berbicara dengannya di siang hari-hari ini. Kenapa dia tiba-tiba begitu tertarik? 3 hari kemudian, Gunung Naga Giok, Konferensi Naga Giok. Ini adalah acara paling penting dan spesial di Mingnan. Karena Mingnan terkenal dengan gioknya, dan Konferensi Naga Giok akan menentukan kepemilikan urat giok dalam 5 tahun ke depan. Konferensi Yulong diadakan di Gunung Yulong. Gunung Yulong adalah gunung terkenal di kaki Gunung Siwanda, dan dapat dikatakan sebagai yang pertama dari 800 urat batu giok. Seperti kata pepatah, urat giok di dunia berasal dari selatan dinasti Ming, dan urat giok di selatan dinasti Ming berasal dari Gunung Yulong. Gunung Yulong lebih dari 800 meter di atas permukaan laut, yang tidak dianggap tinggi. Di puncak gunung dan setengah gunung, samar-samar Anda bisa melihat pemandangan bendera warna-warni yang berkibar. Selain konferensi Naga Giok hari ini, juga akan ada lelang pembuluh darah giok. Konferensi Naga Giok diadakan di puncak gunung, sedangkan lelang urat batu giok diadakan di lereng gunung. Untuk merayakan peristiwa bahagia pergantian tangan urat giok, setelah konferensi Naga Giok, pemenang akan melepaskan sebagian urat giok dan melelangnya ke investor retail. Oleh karena itu, setelah konferensi Naga Giok selesai, lelang pembuluh darah giok akan diadakan. Dan hanya sedikit orang yang bisa pergi ke lantai atas untuk menonton konferensi Naga Giok. Sebaliknya, ada banyak orang yang bisa berpartisipasi dalam lelang Jade Vein. Saat ini, Ye Chong mengikuti Murong Yan ke puncak gunung. Begitu dia memasuki Gunung Yulong, Ye Chong bisa merasakan gelombang aura, menunjukkan bahwa ada batu giok bagus yang tak terhitung jumlahnya di gunung ini. Benar saja, itu adalah urat giok teratas di dunia. Ye Chong diam-diam memuji. Ye Chong tahu bahwa Gao Jianyun harus menunggu pelelangan dimulai di tengah gunung. Ngomong-ngomong, setelah konferensi Naga Giok selesai, pelelangan akan diadakan, jadi Ye Chong punya waktu untuk pergi ke Gao Jianyun setelah ini selesai. Hal terpenting sekarang adalah konferensi Naga Giok. Dapat dikatakan bahwa di Mingnan, siapapun yang mengendalikan urat batu giok akan menguasai kekuatan Mingnan. Sebelumnya, keluarga Murong selalu memegang kepemilikan Yumai, namun tahun ini banyak perubahan yang terjadi. Salah satunya adalah Hong Zenyuan lahir entah dari mana, dia menjadi pusat perhatian dan berkuasa, dan karena insiden Ganoderma lucidum, dia telah berbalik melawan keluarga Murong. Meskipun keluarga Murong tidak takut, mereka tetap menjadi musuh yang kuat. Yang lainnya adalah keluarga besar lainnya di Mingnan, keluarga Wang. Wang Zicheng dari keluarga Wang juga merupakan karakter yang kejam dan licik. Itu tulisan tangan Wang Zicheng bahwa Murong Yan diserang di pesawat. Keluarga Wang bisa dibilang sebagai keluarga terbesar kedua setelah keluarga Murong, dan kekuatannya cukup kuat. Meskipun dia tunduk pada keluarga Murong, dia diam-diam melakukan gerakan kecil. Mereka sudah lama mendambakan keluarga Murong, jadi kali ini konferensi Yulong, keluarga Wang juga menjadi lawan yang kuat. Awalnya, Murong Yan sudah mempersiapkan diri untuk hal-hal ini, tapi masih tak terduga. Baru setelah Murong Yan tiba di konferensi Naga Giok, Wang Zicheng dan Hong Zenyuan bergabung bersama. Keduanya bertarung bersama, dan berjalan bersama bahu-membahu, yang membuat hati Murong Yan tegang. Dan Wang Zicheng tersenyum sopan pada Murong Yan,
penampilannya sama sekali tidak seperti orang yang menggunakan misil untuk membunuh Murongyan. Faktanya, misil itu menghabiskan kekayaan besar keluarga Wang. Saya ingin menyingkirkan Murongyan, tetapi yang tidak saya duga adalah misil itu dihancurkan oleh Ye Chong. Keberhasilan rencana ini setara dengan menyingkirkan tangan keluarga Murong. Tapi itu tidak berhasil, dan itu merusak vitalitas keluarga Wang. Lagi pula, menggunakan misil bukanlah tugas yang mudah, dan menghabiskan hampir setengah dari sumber keuangan keluarga Wang. Tapi ini tidak penting, hari ini Wang Zicheng yakin dia bisa mengalahkan keluarga Murong. Ye Chong melihat Wang Zicheng lebih dekat, dia mengenakan setelan biru, terlihat berusia 30-an, dan sedikit botak. Lihatlah wajahnya yang malang, aku tidak sabar untuk naik dan mencabik-cabiknya sekarang. Murongyan berbisik kepada Ye Chong. Ye Chong tidak menjawab, karena dia melihat ke belakang Wang Zicheng. Di belakang Wang Zicheng, diikuti oleh seorang wanita pendiam. Wanita itu berusia sekitar 26 atau 7 tahun, tidak terlalu tua, tetapi dia berpakaian sangat genit. Dia mengenakan gaun bunga merah muda yang mencapai pergelangan kakinya, dia mengenakan sepasang bakiak di kakinya, rambutnya diikat menjadi sanggul dengan jepit rambut emas. Gaun semacam ini agak tidak mencolok, agak retro. Sekilas Ye Chong mengenali wanita ini, tidak lain adalah Qian Yuan Satomi. Hehe, kebetulan sekali, semua orang jahat berkumpul bersama. Ye Chong tertawa di dalam hatinya. Murongyan memperhatikan bahwa Ye Chong telah menatap wanita itu. Jadi dia bertanya sambil tersenyum, "Tuan Ye, ada apa? Anda tertarik dengan wanita asing itu? Dia cukup cantik, tapi sosoknya tidak sebaik milikku." Iya, kamu yang paling cantik, Ye Chong tertawa. HMPH, terserah kamu. Murongyan mengangkat kepala kecilnya, jika Tuan Ye tertarik pada wanita itu, apakah kamu ingin aku membuatkan akun WeChat untukmu? Melihat bahwa Murongyan semakin jauh, Ye Chong dengan cepat menjelaskan berkata, wanita ini adalah seorang pembunuh, dan aku memiliki sedikit masalah denganku. Sepertinya keluarga Wang telah mempekerjakan pembantu lagi. Ekspresi Murongyan menjadi serius dalam sekejap. Sementara Ye Chong berkata, matanya tidak pernah lepas dari Qian Yuan Satomi. Qian Yuan Satomi menundukkan kepalanya, seolah dia tidak menyadari tatapan Ye Chong. Matahari terbit ke langit dan menerangi seluruh puncak Gunung Yulong dengan cemerlang. Tempat konferensi di puncak gunung sudah penuh dengan orang. Di tengah venue, ada arena besar. Di sekeliling arena besar, terdapat 4 paviliun di 4 arah timur, barat, utara, dan selatan. Gazebo disediakan untuk keluarga yang berpartisipasi. Sekarang ada 3 gazebo yang ditempati, salah satunya kosong. Hal ini menunjukkan bahwa ada 3 keluarga yang mengikuti kompetisi konferensi Yulong tahun ini. Tentu saja ini sudah dianggap terlalu berlebihan. Pada sesi sebelumnya hanya ada keluarga Murong dan keluarga Wang, tapi tahun ini Hong Zhenyuan yang paling banyak. Menurut aturan konferensi Naga Giok, paling banyak ada 4 faksi di setiap sesi yang dapat berpartisipasi dalam kompetisi final arena grup. Jika ada lebih dari 4 pelamar, mereka akan dipilih sebelum konferensi Jade Dragon. Tentu saja, dalam konferensi Naga Giok, sangat sedikit situasi di mana 4 kekuatan bersaing. Ketiganya langka, lagi pula, berpartisipasi dalam konferensi Naga Giok adalah ujian bagi keuangan dan sumber daya manusia keluarga. Mungkin jika tidak hati-hati, para pejuang keluarga dipukuli sampai mati di arena oleh orang lain, dan kemungkinan besar seluruh keluarga akan hancur karenanya. Oleh karena itu, keluarga biasa akan sangat berhati-hati saat berpartisipasi dalam konferensi Naga Giok. Bahkan, karena kekuatan tirani keluarga Murong, mereka adalah satu-satunya di konferensi Naga Giok sekali. Saat itu, keluarga lain tidak dapat melawan keluarga Murong, jadi mereka tidak berniat untuk berpartisipasi dalam konferensi Naga Giok. Hingga 3 sesi pertama, kemunculan keluarga Wang sedikit menekan keluarga Murong. Kekuatan keluarga Wang tidak lemah,
dan mereka dapat mencapai hasil yang lebih baik setiap tahun. Dalam konferensi Naga Giok terakhir, mereka hampir mengubah kekalahan menjadi kemenangan dan mengalahkan keluarga Murong, tetapi pada akhirnya mereka masih kalah dari keluarga Murong. Namun kali ini, selain keluarga Wang, Hong Zhenyuan juga bergabung, dan keluarga Wang serta Hong Zhenyuan masih bersekutu. Ini benar-benar bukan kabar baik bagi keluarga Murong. Pantas saja alis Murong Yan hampir menyatu, pikir Ye Chong dalam hati. Di gazebo di sebelah utara, duduk keluarga Wang. Wang Zicheng duduk di barisan depan, dan di sebelahnya duduk beberapa tetua keluarga Wang. Di gazebo di sebelah barat, ada Hong Zhenyuan dan sekelompok bawahan dari Jing Hongmen. Melihat penampilan kemenangan Hong Zhenyuan, dia jelas siap untuk pertemuan Batu Giok hari ini. Dia dan Wang Zicheng dari keluarga Wang terus menggoda di sana, dan sepertinya mereka berkomplot melawan keluarga Murong. Keluarga Murong duduk di gazebo di sebelah timur. Ketika Ye Chong dan Murong Yan lewat, Murong Cui, Huang Xiao dan istrinya, serta beberapa anggota senior keluarga Murong telah tiba. Murong Yan dan Ye Chong berjalan berdampingan di bawah pengawasan semua orang. Semua orang sangat aneh, tidak ada yang pernah mendengar bahwa Nona Murong berkencan dengan tuan muda dari keluarga mana. Jadi apa yang terjadi pada pria di sebelahnya? Banyak anak generasi kedua yang kaya memandang Ye Chong dengan marah. Semua orang memandang Ye Chong. Dia tidak tampak seperti pangeran dari konsorsium manapun. Bagaimana mungkin dia layak untuk Murong Yan? Mungkinkah itu favorit pria Nona Murong? Kata seseorang, aku akan pergi. Meskipun itu adalah favorit laki-laki, itu akan mati dengan bahagia. Itu Nona Murong. Kecantikan nomor satu kami di Mingnan. Apalagi favorit laki-laki, aku bersedia menjadi anjing wanita. Juga ingin menjadi favorit laki-laki Murong Yan. Apakah menurutmu aku lebih baik dari anak itu? Iya, menurutku anak itu tidak sebaik aku. Semua orang tertawa. Setelah itu, semua orang duduk. Wang Zicheng, Hong Zhenyuan, dan Qian Yuan Satomi berjalan menuju kursi keluarga Murong. Paman Murong, lama tidak bertemu. Jangan datang ke sini tanpa masalah. Wang Zicheng berkata dengan malas. Murong Cui mendengus. Dia tahu bahwa Wang Zicheng adalah pembunuh yang ingin mengembalikan putrinya, dan berharap dia bisa naik dan menembaknya sampai mati sekarang. Namun, bagaimanapun, di tempat umum seperti itu, dia masih tersenyum pada Wang Zicheng. Wang Zicheng, kamu semakin merajalela. Wang Zicheng menganggap kalimat ini sebagai pujian, dan terlihat lebih puas diri. Dia menoleh ke Murong Yan, dan berkata, Nona Murong, kamu terlihat bagus, kamu semakin cantik. Murong Yan mencibir, benar, bahkan rudal tidak bisa membunuhku, jadi tentu saja kulitku lebih baik. Wang Zicheng itu jelas memalukan. Pada saat ini, Murong Qi, yang bermain di sampingnya, berjalan mendekat, meskipun dia belum terlalu tua, dia juga tahu mengapa dia hampir mati di pesawat. Dia menunjuk Wang Zicheng dan berkata, HMPH, kamu bajingan yang menindas adikku. Di masa depan, jika kamu berani menggunakan ini, trik bajingan lagi, aku akan membunuhmu. Kiki, siapa yang mengajarimu bersumpah? Murong Cui bertanya. Murong Qi menjulurkan lidahnya. Terlalu terkutuk. Apakah aku mengajarimu, bajingan? Apakah kamu tidak tahu bagaimana menggunakan kata lain? Murong Cui berkata lagi. Murong Yan menutupi mulutnya dan tersenyum di sampingnya. Sebaliknya, Huang Xiao memelototi Murong Cui, dan mencubit pahanya dengan keras. Wang Zicheng diejek oleh beberapa anggota keluarga Murong. Dia sedikit tidak senang, tetapi tidak mudah marah. Jika seseorang mengatakan bahwa misil itu miliknya, tentu dia tidak akan mengakuinya, dan dia bisa saja membalasnya. Tapi sekarang seorang gadis berusia 6 atau 7 tahun menanyainya, jadi dia tidak bisa membenarkan dirinya sendiri kepada gadis kecil itu. Hong Zhenyuan di sebelahnya berkata, Nona Murong, Tuan Murong, seperti yang saya katakan, kita akan bertemu di konferensi Naga Giok, dan saya akan membuat Anda menyesal.
Kong Murongyan tersenyum dan berkata, "Oke, mari kita lihat siapa yang bisa tertawa terakhir di penghujung hari ini." "Saatnya," kata Hong Zenyuan, "permainan belum dimulai, dan sudah tercium bau mesiu yang menyengat." Dan Ye Chong menatap Qian Yuan Satomi yang pendiam dari awal sampai akhir. Meskipun dia tidak mengatakan sepatah kata pun, Ye Chong dapat mengetahui dari posisinya bahwa Qian Yuan Satomi adalah pemimpin dari ketiganya. Dengan kata lain, keluarga Wang dan Hong Zenyuan sebenarnya terikat dengan keluarga Qian Yuan. Qian Yuan Satomi juga memperhatikan Ye Chong, dan kembali menatap Ye Chong dengan tatapan tak tahu malu. Keduanya saling memandang untuk waktu yang lama, seolah-olah mereka ingin melihat pikiran masing-masing. Pada saat ini, 3 meriam terdengar tidak jauh, yang merupakan tanda dimulainya konferensi naga giok. Setelah itu, Wang Zicheng, Hong Zenyuan dan Qian Yuan Satomi kembali ke paviliun masing-masing. Murongyan menggertakkan giginya dan berkata, "Ini sangat menjengkelkan. Aku tidak menyangka bajingan ini berani memprovokasiku." Segera setelah itu, sebuah drum berbunyi, dan konferensi naga giok secara resmi dimulai. Di antara ketiga keluarga tersebut, keluarga Wang mengirimkan seorang pria kekar yang dikatakan sebagai master tinju hitam di 3 kerajaan. Pria berotot ini seluruh tubuhnya hitam, kedua tinjunya sebesar karung pasir, dan tubuhnya sekuat tank berat. Dia disebut Black King Kong. Black King Kong memiliki berat setidaknya 500 kati, dan dengan setiap langkah yang diambilnya, hampir tanah bergetar. Di sisi lain adalah keluarga Murong, yang mengirimkan juara tahun lalu, Master Qi yang dikenal sebagai Quick Over the Wind. Ini adalah seniman bela diri yang dipelihara oleh keluarga Murong, seusia dengan Murong Cui. Dialah yang membantu keluarga Murong memenangkan kemenangan terakhir tahun lalu. "Tuan Qi, terserah Anda," kata Murongyan, "jangan khawatir." Master Qi mengangguk, "Nona Murong, jangan khawatir, serahkan masalah ini padaku." Setelah Master Qi selesai berbicara, dia langsung melompat ke atas ring. Segera setelah itu, terdengar suara drum, dan permainan dimulai. Saya melihat bahwa kecepatan Guru Qi benar-benar lebih cepat daripada angin, dan dalam sekejap mata, dengan gerakan tubuhnya, dia adalah orang pertama yang muncul di sebelah Hei King Kong. Kemudian, tanpa ragu, dia meninju pelipis King Kong dengan kepalan tangan. Dan Hei King Kong tampaknya lambat bereaksi. Dia tidak mengelak atau mengelak, meskipun Master Qi meninju dia di posisi kunci. Kuil adalah kunci bagi seseorang, dan jika dipukul begitu keras, mereka akan mati atau terluka, dan seluruh orang akan lumpuh. Bagaimanapun, ini adalah pertempuran penting yang menentukan kepemilikan Mingnan di masa depan. Oleh karena itu, faksi dari semua pihak semuanya adalah tuan, dan mereka tidak akan menunjukkan belas kasihan. Mereka semua bertarung dengan nyawa mereka, selama mereka berada di atas ring. Hidup dan mati akan menjadi takdir mereka. Pukulan Master Qi awalnya ditujukan untuk membunuh lawan. Tapi yang tidak diharapkan semua orang adalah bahwa Guru Qi meninju pelipis Hei Jingang, dan yang terakhir tampaknya baik-baik saja. Black King Kong masih berdiri tak bergerak. Kekuatan Master Qi tidak bisa mengguncang King Kong sama sekali. Murong Cui awalnya mengira bahwa Master Qi telah berhasil, tetapi ketika dia melihat bahwa tidak ada yang salah dengan Hei King Kong, dia terkejut dan berpikir ada yang tidak beres di hatinya. Adapun pukulan Master Qi, itu mengenai tubuh lawan seolah-olah memukul baja. Saat ini dia sudah tahu ada yang tidak beres. Tidak baik, namun, sudah terlambat baginya untuk mundur. Tepat ketika Master Qi belum menggunakan kekuatan lamanya dan belum memiliki yang baru, dia dengan mudah ditangkap oleh King Kong. Salah satu tangan besar Hei Jingang mencubit lengan Guru Qi. Kemudian, Guru Qi meratap kesakitan, retak-retak. Dengan 2 suara renyah, Hei Jingang langsung meremukkan lengan Guru Qi. Guru Qi meratap kesakitan dan ingin melepaskan diri, tetapi lengan Hei Jingang terlalu keras, seperti lingkaran besi, itu mengikat Guru Qi dengan erat. Kemudian, King Kong mengepalkan tinjunya dan membantingnya ke wajah Master Qi.
Bang, seluruh wajah Tuan Ki hancur. Black King Kong melempar Master Ki ke tanah seperti membuang sampah. Master Ki jatuh ke atas ring seperti tumpukan sampah yang lemas. Melihatnya lagi, seluruh wajahnya telah runtuh. Fitur wajahnya kabur, dan jelas bahwa dia tidak lagi hidup. Ye Chong tidak pernah menyangka bahwa konferensi naga giok akan begitu kejam. Dan penonton di sekitar juga kaget, Master Ki ini adalah juara ring tahun lalu. Tahun ini sangat tak tertahankan, ditinju oleh Hei Jingang seperti wajah. King Kong hitam ini terlalu kuat, tampaknya tahun ini keluarga Wang sangat berharap untuk memenangkan kejuaraan. Dan yang paling membanggakan tentu saja adalah Wang Zicheng. Wang Zicheng mencibir ke samping, mengatakan bahwa harganya yang tinggi memang tidak sia-sia, dan King Kong hitam ini bukanlah orang biasa. Qian Yuan Satomi di sebelahnya tidak memiliki ekspresi, seolah-olah sesuatu yang sangat umum terjadi barusan. Wang Zicheng berbisik kepada Qian Yuan Satomi, "Nona Qian Yuan, sepertinya tidak perlu mengganggu Anda untuk mengambil tindakan. Saya pikir Black King Kong sudah cukup untuk mengalahkan semua orang di sini." Cigen Satomi hanya mendengus, tanpa komitmen. Hong Zhenyuan di sisi lain juga tanpa ekspresi. Faktanya, dia sudah berdiskusi dengan Wang Zicheng bahwa konferensi naga giok tahun ini, jika keluarga Wang bisa menang, dia tidak harus bergerak. Jika keluarga Wang pada akhirnya kalah dari keluarga Murong, maka Hong Zhenyuan akan mengambil tindakan dan menghancurkan tuan dari keluarga Murong. Melihat kematian Guru Qi, Murong Yan merasa sedikit sedih, dan dengan cepat mengirim 2 pelayan untuk membawa tubuh Tuan Qi turun. Meskipun kulit Murong Cui suram, dia tetap tenang. Dia berkata kepada seorang pemuda di sebelahnya, "Tuan Jin, terserah Anda." Pemuda bernama Tuan Jin berusia sekitar 30 tahun dan mengenakan mantel abu-abu muda dengan keliman yang dipangkas. Phnom Penh terlihat anggun dan mewah. Dia tinggi dan kurus, dengan wajah dingin. Meskipun Tuan Qi langsung terbunuh sekarang, tidak ada ekspresi kaget di wajah Tuan Jin. Tuan Jin menghisap rokok di mulutnya dengan santai, mengembuskan cincin asap, dan kemudian berkata kepada Murong Cui, "Patriark Murong, karena Anda datang untuk menemukan saya, serahkan masalah hari ini kepada saya. Hanya arang hitam, bukan masalah besar." Setelah mengatakan itu, Tuan Jin perlahan berdiri dan hendak berjalan menuju ring. Ye Chong bertanya kepada Murong Yan, "Siapa orang ini?" "Ini adalah guru yang diundang ayahku dari Gunung Wanfo. Itu disebut ular emas. Dikatakan bahwa tingkat kultivasinya sangat tinggi." Ye Chong mengangguk, dia bisa merasakan budidaya ular emas karena itu memang tidak rendah. Ketika Jin Snake berjalan ke Ye Chong berkata, "Tuan Jin Snake, saya menyarankan Anda untuk tidak naik, dan serahkan pada saya," kata Ye Chong. Tetapi dia merasa tidak mudah bagi Jin Snake untuk melakukannya. "Berkultivasi ke tingkat ini, saya tidak ingin dia mati di sini." Tapi Jin Snake sepertinya tidak menghargainya. Dia menatap Ye Chong dengan dingin, dan berkata, "Apakah kamu meremehkanku dengan mengatakan itu? Kamu pikir kamu ini apa? Berani menunjuk jari di sini?" Ye Chong mengangkat bahu dan berhenti berbicara. Karena ular emas ingin mati sendiri, dia tidak perlu menjadi orang baik. Ular emas mendengus, lalu berjalan ke atas ring. Ular emas ini memiliki tubuh yang panjang dan kurus, sedangkan Hei King Kong memiliki lengan yang besar dan pinggang yang bulat. Ada kontras yang kuat, seolah-olah satu jari King Kong dapat menghancurkan ular emas. Perbedaan tingkat ini membuat banyak penonton menyimpulkan bahkan sebelum pertandingan dimulai. Kemudian, saat pertandingan dimulai, King Kong masih berdiri di sana, mengulurkan jarinya, menunjuk ke arah ular emas, lalu menunjuk dirinya sendiri, dan kemudian membuat gerakan yang sangat menghina. Black King Kong ini adalah orang asing dan tidak bisa berbahasa Mandarin, jadi dia hanya bisa menggunakan isyarat saja. Melihat adegan ini, Jin Snake hanya mencibir, "Oke, karena kamu membiarkan aku mengambil langkah pertama, maka jangan salahkan aku karena bersikap kasar," kata Golden Snake, berjalan perlahan di depan Hei King Kong.
Hei King Kong tetap tidak bergerak, dengan tangan di pinggangnya, seolah sedang bersantai. Niatnya jelas, biarkan ular emas memukulnya dengan santai, seperti melawan guru Ki barusan. Metode kungfu Black King Kong ini memperhatikan serangan yang terlambat untuk menang. Dengan mengandalkan tubuhnya yang super kuat, ia dapat menahan pukulan lawan, dan ketika lawan menyerang, ia dapat memanfaatkan situasi dan memberikan serangan yang fatal kepada lawan. Ular emas itu juga sopan, dan langsung meninju bahu kiri Hei Jingang. Ada ledakan yang teredam, pukulan ini jauh lebih kuat dari pukulan guru Ki sebelumnya. Namun, tubuh King Kong hanya bergoyang, dan kakinya masih sangat stabil. Dia tidak menyangka ular emas ini terlihat lemah, tetapi kekuatan serangannya jauh lebih kuat dari yang barusan. Di saat yang sama, King Kong sudah mengulurkan tangannya dan meraih lengan ular emas itu. Tapi saya tidak menyangka bahwa kecepatan reaksi ular emas itu sangat cepat, dan jika dia meleset, dia langsung menarik lengannya. Itu membuat Hei King Kong ketinggalan. Hei Jingang dipukul dengan sia-sia, dan masih sakit, jadi dia sangat marah, dan dia melemparkan tinjunya ke ular emas itu. Dan ular emas itu tampak gesit seperti ular roh, mengelak ke kiri dan ke kanan, dan tubuhnya bahkan bisa diputar ke berbagai tingkat yang aneh, menghindari serangan berulang kali dari Raja Kong Hitam. Raja Kong Hitam ini memiliki semua kekuatan di tubuhnya, tetapi dia tidak bisa menyentuh ular emas sama sekali. Sementara ular emas mengelak, dia melihat kesempatan itu dan meninju Hei King Kong. Setelah puluhan ronde, King Kong kelelahan dan kehabisan napas, sedangkan Golden Snake telah meninju puluhan pukulan di berbagai bagian King Kong. Meski kekuatan satu pukulan tidak cukup untuk melukai Hei King Kong, namun puluhan pukulan sudah cukup untuk membuat Hei King Kong menderita. Black King Kong bahkan lebih kesal, tetapi tidak peduli seberapa keras dia berusaha, dia tetap tidak bisa menyentuh ujung pakaian Jin Snake. Dia meraung, matanya merah, dan otot-otot di lengannya membengkak, dan lengannya setebal batang pohon. Dia menginjak tanah dengan kakinya dan membuat suara bang-bang. Seluruh arena berguncang. Fox Squid, Black King Kong mengutuk, dan kemudian dia bergegas menuju ular emas seperti tank manusia. Ular emas dengan tenang berdiri di sana dengan santai, dan ketika Hei Jingang mendekat, dia menggerakkan kakinya dan menangkis serangan fisik Hei Jingang lagi. Tetapi pada saat yang sama, dengan lambaian tangannya, dia meninju bagian belakang kepala King Kong dengan keras. Gerakan Hei King Kong membeku, dan karena kelembaman, dia terbang ke depan sejauh 4 atau 5 meter sebelum berhenti. Dia berbalik dan menatap ular emas itu dengan kejam, meskipun dia sangat marah sehingga dia tidak bisa berbuat apa-apa. Sebaliknya, ular emas tersenyum dan berkata, "Cukup, cukup, cukup bagimu untuk mati." Sebelum semua orang mengerti apa arti ular emas itu, saya melihat ular emas itu tiba-tiba mengepalkan tinjunya dan menggumamkan sesuatu. Detik berikutnya, serangkaian ledakan tiba-tiba terdengar di tubuh Black King Kong seperti bang, 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 bang. Seolah-olah petasan yang tak terhitung jumlahnya meledak di sekujur tubuh King Kong. Nyatanya, setiap kali ular emas menghantam Black King Kong barusan, ia diam-diam meninggalkan kantong mesiu kecil di tubuhnya. Ini adalah senjata eksklusif ular emas, meskipun paket bubuk mesiunya kecil, namun sangat kuat. Setelah beberapa menit, kantong mesiu telah tertinggal di setiap bagian tubuh Hei Jingang, terutama di beberapa titik akupuntur utama. Hei Jingang hanya peduli untuk marah, dan sama sekali tidak memperhatikan perubahan pada tubuhnya. Meskipun tubuh Hei Jingang kuat, tidak peduli seberapa horizontal dia melatih tubuhnya, sulit untuk mencapai titik meridian dan akupuntur. Oleh karena itu, Golden Snake berspesialisasi dalam titik akupuntur Hei Jingang. Setelah mendengar semburan ledakan, kepulan asap putih keluar dari tubuh Hei Jingang, lalu tubuhnya yang besar bergoyang, dan dia bahkan tidak bisa berdiri. Segera setelah itu, darah mengalir keluar dari 7 lubang Hei King Kong. Pada saat yang sama, ular emas mendengus dingin, dan tubuhnya langsung bergerak mendekati Raja Kong Hitam.
Dengan keras, ular emas meninju lagi dengan kekuatan besar. Hei King Kong terguncang, dan akhirnya jatuh ke belakang ke tanah dengan celepuk. Tubuhnya yang besar menghancurkan celah ke tanah. Seolah-olah ada tembok yang didorong ke bawah. Ketika saya melihat lagi, Raja Kong hitam ini telah jatuh ke tanah tak sadarkan diri. Dan Jin Snake tersenyum penuh kemenangan, dengan tangan di belakang, memandang Murong Cui di bawah panggung, dan sedikit mengangguk. Murong Cui juga sangat bersemangat, sepertinya master yang telah dia persiapkan begitu banyak ini akan sangat berguna. Raja Kong sudah mati. Melihat adegan ini, Wang Zicheng mengencingi dan berkata, "Pria tidak berguna, menghabiskan begitu banyak uang saya untuk apa-apa." Saat dia berbicara, dia mengirim 2 orang untuk menurunkan tubuh Hei Jingang. Namun, Hei King Kong terlalu berat. Pada akhirnya, 10 orang naik untuk mengambil Hei King Kong dan menyeretnya ke samping. Pada saat ini, Wang Zicheng berkata kepada Qian Yuan Li Mei, "Nona Qian Yuan, giliranmu." Qian Yuan Li Mei berdiri dengan tenang dan berjalan perlahan ke atas ring. Semua orang melihat ada gadis cantik di atas panggung, mereka semua terkejut. Gadis cantik ini sepertinya tidak cocok dengan cincin berdarah ini. Semua orang kagum dengan kecantikan Qian Yuan Li Mei. Kecantikan seperti ini juga salah satu yang terbaik di Mingnan, bahkan dibandingkan dengan kecantikan nomor 1 di Mingnan, Murong Yan, tidak banyak perbedaannya. Namun, aura pembunuh unik yang terpancar dari Qian Yuan Satomi memberi orang perasaan misterius. Mata Jin Snake berbinar saat melihat kecantikan seperti itu melangkah ke atas ring. Segera, dia tersenyum dan berkata kepada Qian Yuan Satomi, "Nona, kamu juga suka berkompetisi di atas ring?" Semua orang tertawa. Cigen Satomi tampak normal. "Haha, bukan itu maksudku. Aku hanya berpikir, mengapa wanita cantik sepertimu datang ke tempat ini untuk bersaing? Apakah ini untuk uang?" Jin Snake tertawa. Dia mulai menggoda Qian Yuan Satomi, "Dibandingkan dengan apa yang baru saja kamu lihat padaku. Lalu, bagaimana kamu akan berurusan denganku? Apakah kamu ingin menggunakan kecantikan?" Golden Snake tersenyum sedih. "Trik kecantikannya sangat mudah untuk menggunakan ya." Dia melanjutkan, "Saya pikir kita harus berhenti bertarung di atas ring. Tinju dan kaki tidak memiliki mata. Bagaimana jika Anda terluka? Mengapa saya tidak mentraktir Anda makan? Mari kita bicara perlahan. Jika Anda ingin bertarung, saya bisa menemani Anda di tempat tidur. Bagaimana?" Semua orang tertawa lagi. Satomi Qian Yuan mendengus, dan berkata dalam bahasa Mandarin beraksen kentalnya, "Celaka, pergi ke neraka." Begitu kata-kata itu jatuh, sosoknya muncul di depan ular emas, seolah-olah melewati dengan suara itu, saya tidak tahu kapan. Pisau panjang perak muncul di tangan Qian Yuan Satomi. Ketika pisau itu naik dan turun, lampu perak menyala. Ular emas menjadi pucat karena ketakutan dan buru-buru mencoba menghindarinya. Tetapi pisau Qian Yuan Satomi sepertinya memiliki mata. Tidak peduli bagaimana ular emas menghindarinya, itu tidak dapat menghindari pisau perak. Dalam kepanikan, ular emas, "Aku tidak punya pilihan selain mengangkat tangan di atas kepalaku." Salah satu tangan ular emas telah terbang keluar, membentuk busur di udara, dan darah menyembur keluar. Ular emas itu berteriak, bersambung.